Selamat datang kembali di video berikutnya di seri filsafat untuk pemula. Kita akan membahas 100 pemikir filsafat atau filsuf sepanjang zaman. Nah, pada episode kali ini kita akan menjelajahi kehidupan dan pemikiran seorang filsuf yang kebetulan dia juga seorang tokoh suci di dalam gereja Katolik yang bernama Agustinus atau sering disebut sebagai Santo Agustinus. Agustinus adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat dan teologi Kristen pada umumnya dan Katolik secara khusus. Dengan karya-karyanya yang monumental, Santo Agustinus tidak hanya mempengaruhi pemikiran Kristen, tetapi juga filsafat Barat secara keseluruhan. Mari dalam kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari lebih dalam mengenai perjalanan hidup dan pemikiran Santo Agustinus. Agustinus lahir pada tahun 354 Masehi di sebuah kota yang bernama Tagaste. Kota itu terletak di wilayah yang sekarang bernama Aljazair. Ibu Agustinus bernama Monica, yang kemudian di dalam tradisi Katolik menjadi seorang santa, ya, orang suci juga, Santa Monica. Dia adalah seorang Katolik yang saleh, dan ayahnya Patricius agak berbeda, ya, adalah seorang pagan, seorang yang menyembah dewa, ya, yang akhirnya nantinya menjadi Katolik juga di masa tuanya. Agustinus tumbuh di tengah budaya yang sangat pluralistik dengan pengaruh dari agama, dalam hal ini gereja, kemudian filsafat dan politik. Pada masa muda, Agustinus hidup dalam pencarian makna dan kebenaran, tetapi dia sempat terjerat nih dalam kehidupan yang agak gelap, ya, yang penuh dengan kenikmatan duniawi. Agustinus mempelajari berbagai macam filsafat. Dia belajar mulai dari sekte-sekte agama yang bukan hanya agama masa itu gereja, tetapi juga agama-agama tradisional, hingga aliran-aliran filsafat yang rasional, yang nantinya akan memuncak pada penemuannya, pada puncaknya pada bagaimana dia kemudian mengimani Kristen, mengimani Katolikan. Perjalanan Agustinus menuju iman Kristen adalah sebuah proses panjang dan penuh pencarian. Setelah berlarut-larut dalam pencarian filsafat, Agustinus terlibat dalam suatu ajaran yang sudah kita sedikit singgung, ya, pada saat kita bicara tentang Neoplatonisme video yang lalu. Agustinus itu sempat masuk dalam ajaran Manikeisme. Apa itu Manikeisme? Manikeisme adalah aliran yang sifatnya dualistik, mengajarkan bahwa dunia terbagi antara kekuatan terang dan gelap. Namun pada akhirnya Agustinus mulai merasa bahwa ajaran Manikeisme yang dia miliki tidak cukup memberikan jawaban yang memuaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dia tentang kehidupan dan Tuhan. Pada tahun 386, setelah bertahun-tahun bergelut dengan filsafat dan kehidupan kenikmatan duniawi, Agustinus mendengar sebuah khotbah dari seorang uskup Katolik yang bernama Ambrosius di sebuah kota bernama Milan, ya, Italia. Dalam khotbah tersebut, Agustinus terbuka matanya untuk menerima agama Kristen, dan kemudian pada usia 31 tahun, Agustinus akhirnya dibaptis dan mengabdikan hidupnya menjadi seorang pastor atau imam Katolik. Santo Agustinus terkenal dengan pemikirannya yang mendalam tentang masalah-masalah teologis dan filsafat moral. Salah satu ajaran utama Agustinus adalah pandangannya tentang dosa asal atau original sin.
Menurut Agustinus, manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk berdosa karena jatuhnya manusia dalam dosa pada masa Adam dan Hawa. Pemikirannya itu adalah salah satu ide yang kemudian sangat berpengaruh tuh dalam perkembangan teologi kekatolikan dan Kristen pada umumnya. Agustinus juga mengajukan satu konsep yang disebut sebagai rahmat atau grace, yaitu keyakinan bahwa keselamatan manusia hanya dapat dicapai lewat kasih karunia Tuhan, bukan lewat perbuatan baik atau usaha manusia saja, tetapi harus mengandung kasih karunia Tuhan. Itu dalam pemikiran Agustinus ya. Dalam pandangan dia, Tuhan adalah sumber keselamatan, dan hanya melalui rahmatnya manusia kemudian bisa selamat. Agustinus juga punya konsep waktu nih, cukup menarik. Salah satu kontribusi besar Agustinus dalam filsafat adalah pandangannya tentang waktu. Dia menuliskan itu dalam karyanya yang berjudul Confessions. Agustinus mengajukan pertanyaan besar mengenai apa itu waktu, hakikat waktu itu apa. Dia menyatakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang eksis secara independen, tetapi sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran manusia. Jadi waktu itu sendiri bukan sesuatu yang ada begitu saja, terlepas dari manusia, pikiran manusia. Agustinus kemudian membedakan antara masa lalu, kemudian sekarang, dan masa depan. Masa lalu sudah tidak ada lagi, masa depan belum datang, dan hanya masa kini yang benar-benar memang ada. Namun meskipun waktu itu tampak abstrak, Agustinus berpendapat bahwa waktu adalah bagian dari penciptaan Tuhan, dan bahwa pemahaman kita ini tentang waktu memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Yang terkenal lagi dari Agustinus adalah mengenai ajarannya tentang City of God. Ya, ini yang sempat jadi film juga kan, tentang kota Tuhan, City of God. Salah satu karya monumental Agustinus yang judulnya dalam bahasa Italia, dalam bahasa Latin De Civitate Dei atau The City of God, De Civitate Dei ya dalam bahasa Latinnya, itu Agustinus membahas hubungan antara negara dan agama, serta perbedaan antara kota Tuhan atau The City of God, Civitas Dei, dan kotanya dunia. Ya, ada kota Tuhan, ada kota dunia, atau kota dunia ini dia sebut sebagai Civitas Terrena. Kalau tadi Civitas Dei, yang satunya Civitas Terrena. Civitas Dei adalah komunitas umat Kristen yang hidup dengan prinsip-prinsip ilahi. Itu dalam bayangan dia. Sementara Civitas Terrena adalah dunia yang sekuler, yang bagi Agustinus ya diliputi oleh keserakahan dan ketidakadilan. Agustinus kemudian menulis buku ini sebagai respon ya, jadi buku ini bukan hanya karena dia fanatik, tidak. Ini adalah tanggapan dia, respons dia dengan adanya peristiwa pada masa itu, penjarahan Roma yang dilakukan oleh suku barbar bernama Visigoth pada tahun 410 Masehi. Dia meyakinkan umat Kristen bahwa meskipun dunia sekuler itu runtuh, ya, kerajaan Tuhan yang abadi tetap ada. Itu dalam situasi di mana memang kota Roma dijarah ya oleh satu suku Visigoth. Nah, suku barbar ini kemudian dia pahami sebagai sesuatu yang sekuler, gitu, yang tidak beragama, begitu. Nah, pemikiran Agustinus memiliki dampak yang besar ya. Lebih dari itu sangat besar dampaknya terhadap perkembangan filsafat dan teologi Kristen. Konsep-konsep seperti rahmat tadi ya, grace, dosa asal, dan pandangannya tentang waktu itu telah membentuk banyak ajaran gereja dan pemikiran teologi Kristen selama berabad-abad, ratusan tahun. Nah, Agustinus juga mengembangkan konsep tentang kehendak bebas atau free will, di mana dia berpendapat bahwa meskipun Tuhan memberikan rahmat kepada manusia, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya.
Nah, pemikirannya itulah yang kemudian jadi dasar bagi banyak pemikiran tentang moralitas dan tanggung jawab pribadi atau kebebasan yang bertanggung jawab, seperti itulah yang hari-hari ini masih sering diungkap ya, tentang liberalisme ya, kebebasan tetapi tak ada tanggung jawabnya. Pemikiran Agustinus juga sangat mempengaruhi para filsuf dan teolog Kristen setelah dia, ya termasuk Thomas Aquinas, Martin Luther, pendiri Kristen Protestan, dan juga pemikir modern yang bahkan di luar agama seperti Jean-Paul Sartre ya, atau Sartre tulisannya ya. Nah, lalu itu di bidang filsafat. Lalu apa yang bisa dipelajari dari Agustinus untuk kehidupan kita? Dari Santo Agustinus kita belajar banyak hal tentu saja, terutama mengenai pencarian makna hidup, pertanyaan kita tentang waktu, dan pentingnya kebebasan serta rahmat dalam kehidupan manusia. Agustinus mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan dan ketidakpastian, kita tetap bisa kok menemukan kedamaian lewat iman kita kepada Tuhan, apapun agamanya. Dia juga mengingatkan kita tentang pentingnya introspeksi dan pengakuan kita terhadap kelemahan yang kita miliki sebagai manusia. Dengan menelusuri pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup kita sendiri maupun hidup dalam arti keseluruhan, kita sebenarnya bisa lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan tentang diri kita sendiri. Nah, itulah Santo Agustinus. Dia itu tokoh yang memang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan teologi barat. Ajarannya sampai sekarang masih relevan, dan pemikirannya masih terus menginspirasi banyak orang yang memang sedang mencari kedalaman spiritual tapi sekaligus juga intelektual. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Filsafat untuk Pemula seri ini, karena di sini kita akan sampai pada pemahaman yang lebih utuh mengenai filsafat dan bagaimana filsafat lewat para filsuf besarnya membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah berpikir kritis.